وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, ini merupakan segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan kaidah yang terakhir berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Menutup pembahasan buku dengan kaidah ini adalah hal yang tepat, karena seorang mukmin akan bertambah yakin akan keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya buku, satu-satunya kitab yang selalu relevan di setiap tempat dan masa. Dan kaidah Al-Quran ini terdapat dalam surat Al-Isra, di mana secara lengkapnya Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Al-Isra ayat 9-10. Kemudian Imam Abu Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan dan mengomentari ayat ini, ia berkata, sesungguhnya Al-Quran menunjuki kalian kepada penyakit dan obat. Adapun penyakitnya adalah dosa dan kesalahan kita, dan adapun obatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsir ini merupakan isyarat yang jelas akan kesempurnaan Al-Quran dalam mengobati semua jenis penyakit. Dan di dalamnya terdapat semua jenis obat. Adapun upaya untuk mencari obat tersebut diserahkan kepada manusia itu sendiri. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa semua ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran adalah cara dan solusi yang terbaik bagi manusia. Dan pasti ketika kita mengikuti dan mencermati semua isi dan kandungannya, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini begitu sempurna, dengan penuh dengan bimbingan dan petunjuk untuk kehidupan, dunia dan akhirat kita. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, dan perlu kita ketahui bahwasanya kaidah ini juga dapat menepis anggapan orang-orang yang mencela agama Islam, atau orang-orang yang zindik yang beranggapan bahwa isi Al-Quran itu hanyalah pesan dan nasihat, dan hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu saja. Maka siapa yang ingin mencari bimbingan Al-Quran, maka ia pasti menemukannya. Namun apabila di dalam hatinya terdapat sebuah penyakit, hendaklah ia menyalahkan dirinya sendiri dan jangan mengarahkan tujuan kepada nas-nas wahyu. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, ini kaidah terakhir seputar kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar Allah senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kita, dan semoga Allah menjadikan Al-Quran itu syafaat atau penolong kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.